Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada bulan Ramadan ini, dan kita iringkan salawat serta salam ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Entah berapa kali Ramadan kita sudah sia-siakan, banyak yang kemudian tidak mengefektifkan waktu di dalam bulan Ramadan ini, dan banyak yang kemudian menghabiskan waktunya dengan ngobrol, dengan membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sama sekali tidak berpahala, dan tidak menghargai betapa pentingnya waktu di dalam Ramadan ini. Uang dicari bisa balik, kalau hilang tuh nanti juga akan kembali, akan kita bisa cari lagi. Tapi Ramadan tidak bisa akan kembali lagi. Maka bagian yang mestinya orang tidak bisa memanfaatkan waktu ini tentu menjadi sangat merugi untuk orang-orang yang tidak mengerjakan atau menyegerakan kebaikan-kebaikan yang ada. Tentu orang di dunia ini diajarkan supaya merasakan lapar, panas, haus, dan kemudian supaya belajar nanti di padang mahsyarnya mesti siap. Nah, ketika kita faham bahwa banyak orang yang menyesal telah menyia-nyiakan waktu, di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 antum bisa lihat. Di sana Allah Subhanahu wa taala diminta oleh orang-orang munafik itu menangguhkan kematian sampai waktu yang dibutuhkan. Sampai kemudian mereka berusaha untuk berinfak seperti orang-orang yang soleh. Sudah terlambat. Bahkan di ayat yang 11-nya Allah SWT tidak akan menangguhkan, sekali-kali tidak akan menangguhkan itu. Dan Allah Maha mengenal apa yang kita kerjakan. Imam Ahmad menyatakan, seandainya seseorang tersungkur ibadah hingga lanjut usia menganggap amalan sebanyak itu remeh dan dia menyesal, maka orang yang beriman ini menganggap amalnya harus terus ditambah. Karena banyak orang yang kemudian merasa bahwa sudah sering ngaji, nggak usah ngaji, udah sering sholat, nggak usah sholat banyak-banyak, dan seterusnya, sehingga menganggap remeh amalan-amalan ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa seandainya aku tahu ada satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan aku masuk surga, maka aku tidak mau ngerjain apa-apa lagi. Banyak di kalangan para sahabat yang kita bisa ambil pelajarannya. Di antaranya adalah ketika ada orang yang kemudian sangat mengagumi ibadahnya sendiri, seperti halnya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini adalah seorang sahabat yang kemudian sangat mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir tidak ada satu bagian yang Rasulullah SAW kerjakan, beliau tidak kerjakan. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan ada manusia bumi yang manusia surga yang masih ada di atas muka bumi, masih berjalan di atas muka bumi. Siapa ya Rasulullah? Ini sebentar lagi dia masuk. Maka ada seorang pria yang kemudian bawa terompahnya, kemudian dia masuk, jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Kemudian dia ambil sholat 2 rakaat tahiyat masjid, kemudian bergabung dengan halaqahnya Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bertanya-tanya, apa amalannya orang ini? Keesokan harinya Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Maukah kalian aku tunjukkan kepada seorang pria surga yang masih berjalan di atas muka bumi? Maka lagi-lagi pria ini nenteng terompahnya, kemudian dia taruh, kemudian jenggotnya juga masih basah dengan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat gabung dengan halaqahnya Rasulullah SAW. Di hari ketiga Rasulullah SAW juga menyatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang pria surga yang masih berada di atas muka bumi. Maka pria ini lagi yang masuk. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As punya kedengkian yang dibolehkan. Kedengkian terhadap ibadahnya orang itu boleh. Ya, kedengkian. Saya ini perasaan udah ngikutin Rasulullah SAW, kok ini orang disebut sebagai orang surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Apa yang dia kerjakan? Maka kemudian dia hampiri pria ini.
"Akhi, boleh nggak anak nginep 3 hari aja ke rumah antum?" "Oh boleh." "Ahlan, marhaban." Begitu nginep, sebetulnya tujuan Abdullah bin Amr bin As adalah memata-matai apa yang dikerjakan orang ini. Maka kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia awasi betul. Ibadahnya tidak sehebat Abdullah bin Amr bin As. Tahajudnya juga tidak sehebat Abdullah bin Amr bin As. Duhanya juga tidak sebanyak Abdullah bin Amr bin As. Puasanya juga tidak dijalankan. Dan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Maka kemudian ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As kepada pria ini, "Akhi, ma'amalakum, apa jadi amalanmu?" Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Engkau ini adalah manusia surga yang berjalan di atas muka bumi." "Ya akhi, kamu itu seperti yang kau lihat. Aku tidak mengerjakan sebaik engkau ibadahnya, tapi setiap malam aku selalu berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain yang menyalahiku." Masya Allah. Maka diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah betul ini hanya persoalan memaafkan kesalahan orang lain ketika sebelum tidur? Rasulullah SAW menyatakan, "Nah." Jadi Abdullah bin Amr bin As kalah set sama orang yang senantiasa setiap malam memaafkan kesalahan orang. Kalau kita pelajari dari pentingnya waktu ini, banyak sekali orang yang kemudian memanfaatkan waktunya, bahkan ada yang tarawih ngedengerin ngedengerin tausiah itu sambil main HP buka WA. Ada yang bahkan nonton drama Korea. Ada yang ini kenyataan ini. Jadi di capturein ya sama teman-teman itu dilaporin. Ini gimana nih? Buat saya biasa. Ada yang nanya begini, bukankah setan dan jin yang jahat itu dibelenggu, Ustaz? Hadisnya jelas banget itu, Bukhari Muslim, kuat banget. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu. Saya bilang, setan-setannya dibelenggu yang dalam bentuk jin. Kalau antum lihat surat 6 ayat 112, di situ itu ada disebut ada 2. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin minan nas wal jin, dari manusia dan jin. Yang dibelenggu yang jinnya. PLT-nya enggak. PJS-nya bertugas. Orang yang sudah belajar berenang pakai instruktur, ketika sudah bisa berenang masih pakai instruktur? Enggak lah. 11 bulan dia mengerjakan segala sesuatunya bersama dengan setan. Maka di bulan ke-12 ketika setannya dibelenggu, maka dia tidak perlu setan lagi untuk mengerjakan kegiatan setan. Udah terlatih. Maksudnya bagaimana ini? Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan waktu dalam kesehariannya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba saya pengen tahu, berdoa di tempat orang. Kan sebagian besar kita tidak buka puasa di rumah ya. Sebagian besar kita nih bukanya di sini. Apa doanya orang yang buka puasa di tempat orang? Coba pengen tahu. Ada yang bisa jawab? Saya tak minum sambil nunggu. Ya. Buka aplikasi apa doanya, kebaca tuh. Ada yang tahu? Waduh, semasjid ini nggak ada yang tahu. Saya pancing, aftara, terusin. Waduh, satu pun nggak ada ini. La ahad wala wahid, masya Allah. Aftara, masih nggak kebuka juga aplikasi abodanya. Aftara, wa indakumus shaimun, wa akala, ta'amalkumul abrar, wassalah, alaikumul malaika. Tanggung jawab antum ngeprint tempel. Biar orang tahu. Karena Rasulullah SAW itu tidak menyia-nyiakan satupun dari bagian yang apa yang beliau jalankan itu diiringkan dengan doa semuanya. Fi kulli yaum, di semua hari. Bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Kalau itu ditanya, oh tahu semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma inni a'udzuka minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya ghufranaka, udah tahu itu, hafal. Tapi begitu buka baju apa bacanya?
Buka baju. Ini bocoran tuh. Bocoran apa doanya? Bismillah, dibuka. Pakainya? Allahu Akbar. Banyak yang sia-sia hidup kita ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Coba. Ini Rasulullah SAW ngajarin 1400 tahun yang lalu loh. Kita Ramadan udah berapa kali ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi apa yang kita habiskan buat waktu kita nih ngurusin dunia terus nggak kelar-kelar, nggak ada habisnya. Allah. Alhamdulillah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, hafal semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbil alamin udah biasa itu. Ya, begitu jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Terus baca apa? Allahumma nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa bi'na bu'da. Allahumma apa? Anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Terus Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'batil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Loh, ini gimana nggak ikut-ikut semuanya? Ini sia-sia banget hidup kita nih kalau kita nggak lewatin hari-hari dengan penuh doa ini, Masya Allah. Ketika turunan Rasulullah SAW baca apa? Subhanallah, udah mulai bunyi itu. Ya. Tanjakan, Allahu Akbar. Sampai tempat tujuan, ayo Alhamdulillah gitu. Bukan. Aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Bukhari itu. Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Ini kalau kita tidak pelajari, waduh, sia-sia betul hidup kita ini. Sayang banget. Karena apa? In every single second, di setiap detiknya Allah SWT berikan keberkahan di Ramadan ini. Antum bisa bayangkan kalau kemudian saudara-saudara kita yang saya pernah sampaikan ke ibu-ibu biasanya. Mereka menina-bobokkan anaknya itu dengan gaya tradisi kuno. Dinyanyikan apa? Kalau orang Sunda bilang ayun ayun ambing, ti ayun aku samping. Pahalanya berapa? Nggak ada. Tapi kalau diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf berapa? 10. Kata Rasulullah SAW, Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim ini boboin anak di Ramadan berapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kali 10 190 kali 700 31 300. Baru bismillah doang itu. Belum Ar-Rahman, Alif Lam Ra Mim Nun sudah 6. Kali 10 kali 700. Jadi hitung-hitungan Ustaz? Bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan begitu banyak multiplikasi, apa yang kita ambil? Pertanyaan saya begini, seseorang yang berjalan dari rumah ke masjid, yang satu berdoa, yang satu nggak berdoa, yang lebih diberkahi Allah yang mana? Nggak usah dijawab ya, udah tahu lah ya. Yang satu baca nih, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fi amami nura wa fi yasari nura wa fi tahti nura wa fi fawqi nura wa fi ja'ali nura. Yang satu enggak, nonong aja. Kira-kira yang penuh keberkahan yang mana nih? Kita tahu itu betapa sia-sianya hidup kita ketika kita tidak menghadirkan zikir. Itu baru omong soal Nina Bobo. Kalau orang Jawa biasanya tak lelo lekung, pahalanya berapa? Gak ada. Coba ganti sholawat. Satu sholawat diganti sama Allah SWT dan malaikatnya berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW bilang antara 10 sampai Ramadan 700. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah berapa tuh? Sudah 10 dari malaikat, 10 dari Allah.
satu-satunya kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia dan Allah sendiri mengerjakannya cuma sholawat. Antum boleh cari kegiatan yang lain. Rukun Islam itu Allah nggak ngerjain satupun. Syahadat Allah syahadat? Enggak. Allah salat? Enggak. Allah puasa? Enggak. Allah zakat? Enggak. Allah haji? Enggak. Tapi Allah salawat? Allah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Itu pahalanya berapa itu? Itu orang Jawa yang tadi tak lelo-lelo-lekung itu kalau nggak kesel sama suami itu. Kalau kesel sama suami bunyinya lain. Tapi nadanya tetap lembut. Didodok nganggo pipa ledeng. Lah, nadanya bagus, tapi kontennya diketok pakai pipa ledeng. Maksudnya dia kesel sama suaminya, pengen ketok kepalanya suaminya pakai pipa ledeng. Tapi yang jadi korban anaknya. Masya Allah. Padahal kalau kita sebut asma Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, kita baca salawat banyak-banyak, maka anak kita ini punya dendrit-dendrit yang kemudian di kepalanya, di otak kecilnya itu menyusun apa? Menyusun data tentang ada ayat Al-Quran, menyusun data tentang adanya salawat. Sehingga mudah untuk kita ngajarin mereka. Sehingga besar di dalam zikir. Masya Allah. Kesandung bukan copot-copot. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kesandung malah istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang mesti diistighfari lagi itu. Karena bukan istighfar itu kecepatan. Mana ada istighfar kecepatan? Juga kalau di kalangan ibu-ibu itu istighfar yang ketinggian ada juga. Astagfirullahaladzim. Nah itu sambil nyolot itu biasanya. Kalau rumah berantakan apa segala macam itu istighfar yang harus diistighfari lagi. Nah, pentingnya waktu ketika kita mengelola waktu ini, setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan, Rasulullah SAW kerjakan semua. Wah, masya Allah. Hidup kita penuh dengan keberkahan, insya Allah. Dan Ramadan ini nggak akan sama seperti Ramadan yang sebelumnya. Maka saya saran semuanya install tuh aplikasi apa doanya, lengkap di situ. 490 sekian hadis yang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita betapa apa yang ada di dalam aplikasi itu, hadis itu adalah hadis yang Rasulullah SAW ketika dalam rangka apa beliau mengerjakan apa dan seterusnya dan seterusnya. Kita masuk ke koperasi nih, koperasinya Asof, apa Asofmart, Asofmart atau apa? Asofmart ya. Itu masuknya ada doanya sendiri tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli. Ah, itu hafal belakangnya. Ya. Belakangnya doang lumayan lah. Artinya begini, kalau kemudian kita tidak berusaha untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa nggak kepengin kita tetap dicintai oleh Allah SWT dan dihapuskan dosa-dosa kita? Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang benar-benar mencintai aku, maka Rasulullah SAW diminta untuk yuk ikut saya. Yuhibbukumullah, itu sebagai konsekuensi logis. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang punya sifat ghafur, gampang memaafkan, maka dia pasti penuh kasih sayang. Tadi Ustadz Fadil Mulyono baca banyak banget ayat-ayat, bukan ayatnya, tapi maksud saya Asmaul Husna di dalam ayat yang kemudian disandingkan. Apa yang paling banyak tadi? Azizun Hakim. Jadi seseorang itu baru bisa jadi hakim kalau dia aziz. Aziz apa? Perkasa. Hakim bijaksana. Orang baru bisa bijaksana kalau dia perkasa. Seorang hakim kalau masih disuap, masih makan suap dia, berarti dia nggak perkasa, masih belum bisa jadi hakim. Maka keputusan-keputusannya tidak akan pernah bisa bijaksana. Itu harus kita pelajari itu. Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, banyak sebetulnya yang masih bisa kita optimalkan. Mudah-mudahan nanti tahu bagaimana caranya pulang ke rumah, masuk ke rumah kaki apa? Kaki kanan, bacanya apa?
Assalamualaikum. Bukan. Apa? Bismillah dulu supaya setannya ketinggalan di pintu sehingga setannya nggak bisa ikut masuk. Begitu juga dengan ketika kita makan minum. Ini kalau kita ngikut Rasulullah SAW ini ada 6 kebaikan ini minum ini. Rasulullah SAW melakukan sambil duduk dengan tangan kanan, baca bismillah, tidak minum kayak onta, gelonggong, lok 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 lok. Kalau kita pas buka puasa itu kan kayak onta, lok 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 lok. Sambil tangan kiri lagi, wah, udah mirip onta banget itu udah. Ke tangan kiri, udah gitu gelonggong kayak onta gitu. Seteguk dan tidak bernafas di bejana. Dan Rasulullah SAW menuntaskannya dengan alhamdulillah. Sudah 6 tuh. Pakai tangan kanan, duduk, seteguk, tidak bernafas. Kemudian apa? Baca bismillah, terus selesainya alhamdulillah. 6 tuh, minum doang. Coba bayangkan, sama hilang dahaganya, sama minum biasa, nggak pakai caranya Rasulullah SAW, tapi lebih berpahala mana hidup kita? Ikut sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Hadalah wa yakum ajma'in, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudahi sampai sini, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Kalau tidak ada kita tutup. Udah paham semua insyaallah ya. Tinggal dia install aja itu aplikasi apa doanya. Tapi jangan cuma diinstal doang. Dibaca, dijalanin. Ya. Kalau bisa mulai sekarang udah mulai acara bukber ada mulai banyak, jangan datang. Lah, serius. Maghrib antum rusak, tarawih antum rusak, isya antum rusak. Coba. Mana misalnya yang paling dekat sini? BXC. Emang masjidnya muat segini banyak? Enggak. Belum nyari tempat makannya, belum habis waktunya, belum pakai parkir susah. Belum Ramadan jangan deh. Nanti aja deh halal bihalal deh. Kalau mau makan bareng, cuman makan bareng aja. Apa susahnya? Sayang banget Ramadan ini kalau dipakai buat buka puasa bersama ini itu segala macam dan seterusnya. Ribet urusan kita, habis waktu kita, ya. Ramadan keberkahannya hilang. Susah-susah kita cari di bulan-bulan yang kemarin itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkan umur saya sampai ke Ramadan. Jangan dihilangin berkahnya Ramadan. Begitu masuk Ramadan malah bukber. Udah gitu pakai alumni dari SD, SMP, SMA, kuliahan. Udah mending enggak berteman aja udah. Serius. Para sahabat itu dulu, ulama salaf itu kayak enggak saling kenal begitu masuk Ramadan itu. Bahkan hatta assalamualaikum apa kabar itu enggak direken sama mereka, enggak dikerjakan. Udah mendingan baca Quran aja, banyakan zikir, apalah yang bisa manfaat dan pahala gitu. Mudah-mudahan ini jadi pelecut untuk kita jadi memanfaatkan Ramadan kali ini, jadi enggak akan sama dengan Ramadan yang lalu, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang sudah ketinggalan di beberapa waktu yang lalu. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.